saya di sini akan membahas tentang lingkaran yang terdapat pada buku kelas 11 Matematika Kurikulum Merdeka. Nah, di sini terdapat soal pada halaman 53 nomor 1. Di sini dikatakan bahwa sudut BCD merupakan X. Nah, yang ditanya adalah 2X derajat tambah 1 derajat sama dengan berapa? Jadi di sini kita harus membuat terlebih dahulu. Ini disimbolkan sebagai X. Sudah. Selanjutnya, saya akan mengerjakan terlebih dahulu dari sini. 78. Karena ini dan ini bertolak belakang, otomatis ini juga 78 derajat. Jadi setiap sudut yang bertolak belakang, nilai dan besarnya akan sama. Lalu, kita bisa membuat satu lingkaran dari sini. Satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Kalau di sini sudah 78, artinya di sini kita bisa buat 102 derajat dan 102 derajat. Jadi cara perhitungannya adalah tambahkan 78 tambah 78 baru 360 dikurang hasil pertambahan dari 78 tadi, lalu dibagikan dengan 2 karena ini dan ini sudah pasti sama karena dia juga bertolak belakang. Nah, yang selanjutnya di sini 31 derajat. Sudah diketahui sudut D ini 31 derajat. Kita bisa hitung dari sini karena dia sudah dua sudut yang diketahui. Maka 102 ditambah 31 itu adalah 133. Maka 180 dikurang 133 sama dengan 47 derajat. Otomatis sudut E adalah 47 derajat. Sekarang, apakah hubungannya dengan sudut C dan sudut B yang belum diketahui ini? Jadi, sudut CBE dan sudut CDE itu memiliki busur yang sama, otomatis juga jumlah sudutnya sama. Sudut D dan sudut B sudah pasti sama-sama 31 derajat karena dia mengarah kepada busur yang sama. Nah, dari sini kita sudah bisa mencari nilai X-nya. 122 ditambah 31, 133. Kemudian kita kurangkan 180 kurang 133, 47. Berarti kita sudah dapat bahwa nilai X sama dengan 47 derajat. Lalu, sesuai pertanyaan tadi, 2X kuadrat tambah 2X derajat tambah 1 derajat. Maka 2 dikali 47 ditambah 1. Maka hasilnya sama dengan 95 derajat. Maka jawabannya yang D. Nah, teman-teman, selanjutnya kita punya soal seperti ini. Nah, di sini diberitahukan bahwa sudut RST berjumlah itu 114 derajat. Nah, langkah pertama kita harus mencari sudut pusat. Kalau sudut pusatnya itu adalah ini. Nah, karena sudut S adalah sudut keliling, tapi dia tidak menghadap busur yang sama dengan sudut pusat, maka kita akan mencari sudut U-nya terlebih dahulu supaya kita bisa mendapatkan jumlah sudut pusatnya. Yang pertama kita lakukan adalah bahwa kita harus memahami bahwa sudut RUT dan sudut RST itu dibuat oleh satu busur yang sama, yaitu RT. Maka kalau misalkan dibilang busur, otomatis merupakan gabungan dari dua jari-jari dan besarnya itu adalah 180 derajat. Maka kita bisa mencari nilai U ini dari, kita cari ya, kita buat sudut U ditambah sudut S itu berjumlah 180 derajat. Maka sudut U ditambah 114 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut U sama dengan 180 dikurang 114 derajat. Maka bisa kita buat sudut U sama dengan 66 derajat. Untuk yang A kita sudah dapat, berarti kita masukkan 66 derajat. Selanjutnya kita ada mencari sudut ROT. Apa ya hubungannya dengan sudut U? Jadi hubungannya bahwa
kita tuliskan dulu bahwa sudut ROT merupakan sudut pusat dari RUT. Jadi RUT itu merupakan sudut keliling dan ROT itu merupakan sudut pusat. Hubungan sudut pusat dengan sudut keliling adalah bahwa sudut pusat merupakan 2 kali sudut keliling. Sekali lagi bisa dibaca dan dipahami, sudut pusat merupakan 2 kali sudut keliling. Maka bisa kita cari di sini sudut ROT sama dengan 2 kali sudut U. Maka 2 kali 66 derajat sama dengan 132 derajat. Bisa kita tuliskan di sini. Nah, teman-teman, yang selanjutnya kita ada soal dari nomor 1 halaman 54. Seperti ini. Jadi kita disuruh menentukan sudut B dan sudut C-nya berapa derajat. Yang dikasih tahu adalah sudut D dan sudut A, ya teman-teman. Maka langkah yang bisa kita lakukan adalah kita pertama supaya lebih mudah kita membuat garis lurus ya teman-teman, garis lurus. Nah, garis lurus ini kan bernilai 180 derajat, maka kita bisa nyari sudut B dari situ. Jadi maka sudut B ditambah sudut D itu nantinya akan berjumlah 180 derajat. Nah, kita masukkan, maka sudut B ditambah 103 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, maka sudut B sama dengan hasil dari 180 dikurang 103 derajat. Maka sudut B itu sama dengan 77 derajat. Nah, hal yang sama bisa kita lakukan kepada sudut A dan sudut C. Kita juga bisa menarik garis yang ini nilai garis lurus sama dengan 180 derajat. Kalau di sini sudah 77 derajat, maka di sini berapa? Nah, kita cari melalui gini. Sudut C tambah sudut A sama dengan 180 derajat. Nah, sudut C ditambah 77 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, maka langsung saja ya teman-teman, sudut C sama dengan 103 derajat. Ini derajat ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada soal nomor 3 dari halaman 53. Di sini diketahui seperti ini. Namun, teman-teman, gambar aslinya sebenarnya seperti ini. Tidak ada garis antara B dan E, C dengan D. Namun, supaya lebih mudah dan bisa membentuk segitiga, saya menggarisnya. Tidak apa-apa ya teman-teman. Teman-teman bisa ikutin cara saya juga supaya lebih mudah. Nah, kita sekarang akan mencari yang mana yang sama supaya kita mengetahui sudutnya. Jadi, saya ambil di sini bahwa sudut BDE itu akan sama besarnya dengan sudut BCE. Jadi, supaya lebih mempermudah teman-teman dalam mencari dua sudut yang besarnya sama adalah dengan cara melihat ini. Dia diapit oleh busur BE. Jadi sama-sama BE. Jadi sudut yang di tengahnya saja yang diganti. Maka di sini kita buat sudut C itu sama dengan 33 derajat. 33 derajat juga. Nah, kalau seperti ini kan tentunya lebih mudah ya teman-teman, karena ini sudah merupakan segitiga. Jadi kita bisa tambahkan aja. Kan supaya pokoknya satu segitiga itu bernilai 180 derajat. Nah, ketika sudah di sini 89, di sini sudah 33, maka kita tambahkan terlebih dahulu 89 tambah 33 122. Nah, maka sudut B sama dengan 180 dikurang 122 sama dengan, kita kurangkan teman-teman ya, hasilnya makanya sama dengan 58 derajat.